Podcast HMK Unesa, podcast seru, menarik, podcast anak kimia. Podcast HMK, Podcastnya anak kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast HMK FIPA Unesa, episode ke-7 bersama dengan saya, Maulida Rizky Fitria, sebagai podcaster pada episode kali ini. Dan narasumber kita, Kak Syarul Abidin. Halo Kak Syarul. Halo teman-teman semuanya. Nah, agar teman-teman lebih akrab dengan Kak Syarul, mungkin Kak Syarul bisa berkenalan terlebih dahulu. Wah, sepertinya nggak perlu deh, karena kan teman-teman semuanya sudah pada tahu saya sendiri siapa. Tapi mungkin supaya lebih tahu, kita kenalan aja lah, supaya lebih tahu lebih banyak lah. Oke, nama saya Muhammad Syarul Abidin, biasa dipanggil dengan Syarul. Saya di sini sebagai Ketua HMK Unesa periode 2023-2024. Salam kenal Kak. Salam kenal juga. Pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai New Generation of HMP for Next Period. Ngomong-ngomong mengenai HMK nih Mas, saya sempat mendengar bahwa HMK akan dipisah menjadi HMP. Apakah hal tersebut benar atau tidak? Iya, terkait hal tersebut memang benar dan sudah ada kayak suratnya sendiri seperti itu. Nah, itu tuh akan dimulai saat pemira. Jadi kedepannya itu udah ada ketua atau kepala di tiap himpunan masing-masing. Jadi di HMP Pendidikan Kimia udah ada ketuanya, dan juga HMP Kimia juga udah ada ketuanya sendiri seperti itu. Jadi kedepannya sudah dipisah lah ibaratnya, tidak ada lagi namanya HMK seperti itu. Kira-kira mengapa hal tersebut bisa terjadi? Oh ya, kalau terkait sebab dan penyebabnya tersendiri itu tentunya karena alasannya itu sudah Unesa sendiri sudah menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Nah, itu yang menjadi salah satu faktor yang mendasari kenapa kedepannya ini sudah menjadi HMP atau himpunan mahasiswa prodi. Nah, karena kan juga kita ketahui bahwasanya sejak semester genap pada semester lalu itu kan sudah ada berita kalau semisal kedepannya ini udah tidak ada lagi nama jurusan, sehingga sampai saat ini pun juga sudah sudah muncul juga namanya koordinator prodi yang sudah melingkupi di antara koordinator prodi kimia dan juga koordinator prodi kimia, pendidikan kimia maksud saya. Nah, kedepannya juga tentunya akan mengikuti dari himpunan mahasiswa di himpunan kimia sendiri. Jadi kedepannya juga akan ada prodi kimia dan prodi pendidikan kimia. Nah, kemudian juga hal ini juga didasari karena adanya SK atau surat keputusan dari Wakil Rektor 1 yang sudah menyatakan untuk penyelarasan penamaan himpunan kedepannya itu seluruhnya saja itu sudah bernama dengan nama HMP supaya sama semua gitu, tidak ada lagi namanya Hima atau mungkin Hima rumput atau mungkin Hima jurusan dan lain sebagainya seperti itu. Wah, jadi benar-benar dipisah nih Pak untuk tahun depan. Kira-kira untuk keputusan tersebut kan dari ormawa lain ada yang pro dan kontra. Apakah kemarin itu sempat mengajukan banding? Iya, jadi memang pada saat itu sebelum kita adanya diskusi dengan Ibu WD1 selaku kemahasiswaan, kami sendiri juga sudah melakukan diskusi dengan Ormawas lingkup MIPA, baik itu dari Hima Fisika, Hima Biologi, Hima IPA dan juga Hima Matematika, dan juga saya sendiri sebagai perwakilan dari HMK IPA Unesa itu sudah melakukan diskusi dan untuk memberikan argumen supaya adanya pro kontra itu pasti ada di antara kami semua gitu. Nah, dari kami sendiri itu berargumen kalau semisal yang pertama kan kita masih adanya PTN tahap awal. Nah, dari PTN tahap awal ini kan kemungkinan pastinya akan ada perubahan menjadi departemen, karena kan dirasa dari universitas lain kan juga udah menjadi departemen, ada departemen kimia, ada departemen lainnya juga seperti itu. Nah, itu juga kan juga menjadi pertimbangan bagi kami, kan juga sebagai referensi bagi kami, mungkin kedepannya bakal ada HMD lah ibaratnya seperti itu. Nah, dari kami pun juga tentunya memiliki beberapa persiapan yang dirasa kurang kalau semisal cara dadakan itu kita sudah secara langsung berubah menjadi HMP seperti itu. Nah, jadi kami pun juga mengajukan banding untuk sementara waktu selama satu periode itu menjadi himpunan mahasiswa sekarang ini, jadi Hima terlebih dahulu hingga saat nanti kita sudah siap baik dari segi SDM, saat nanti pemikiran pembagian prokja dan lain sebagainya itu sudah siap, baru kita berani untuk menjadi himpunan mahasiswa prodi gitu. Namun memang dari banding yang kami ajukan memang
pada saat itu dari birokrasi juga memiliki alasan-alasan tersendiri, dan memang dari organisasi itu bersifat dinamis, jadi memang harus selalu mengalir mengikuti apapun hal yang terjadi pada saat itu gitu. Baik, kan di HMK ini sudah berjalan beberapa agenda dan program kerja, apalagi sudah memasuki di akhir periode. Untuk kedepannya HMK kan sudah diubah menjadi HMP ya Pak. Untuk program kerja dan agendanya sendiri itu akan dilakukan bersama atau ada option yang akan dipilih? Jadi ada beberapa opsi pembagian program kerja dan juga agenda. Nah, untuk opsi yang pertama sendiri ini, program kerja dan atau agenda dari departemen ini tidak ada unsur pertimbangan apapun, jadi langsung dibagi sesuai dengan HMP-nya masing-masing. Misalkan nih, kalau di Kominfo kan ada namanya agenda terkait pelatihan desain, web, dan sinematografi. Nah, itu misalnya dimasukkan di HMP Pendidikan Kimia seperti itu. Sedangkan untuk podcast sendiri ini dimasukkan di HMP Kimia. Seperti itu untuk opsi yang pertama. Untuk opsi yang kedua, sini program kerja dan atau agenda ini dibagi kepada masing-masing HMP berdasarkan dosen pendampingnya masing-masing. Untuk dosen pendamping dari kemahasiswaan dari kimia sendiri ada 2, dari Pak Nur dan juga Pak Heri. Untuk Pak Nur sendiri ini dosen pendamping di Prodi Kimia, sedangkan Pak Heri dosen pendamping di Prodi Pendidikan Kimia, seperti itu. Dan untuk misalkan untuk program kerja di Departemen Sosial Lingkungan, nah ini akan ada beberapa program kerja yang misalkan Pentana ini dari ada dosen pendamping, untuk dosen pendampingnya yakni Pak Nur. Nah, jadi Pentana ini dimasukkan ke dalam HMP Kimia, sedangkan untuk sharing alumni kan dosen pendampingnya kan ini Pak Heri, dan maka dari itu untuk kedepannya dimasukkan ke dalam HMP Pendidikan Kimia. Seperti itu untuk opsi yang kedua. Nah, untuk yang opsi ketiga, untuk program kerja dan untuk agenda ini sama-sama dimiliki oleh 2 HMP sendiri. Misalkan tapi dengan untuk konsep dan acara yang sama, konsep acara dan juga beberapa rangkaian acara yang sama. Misalkan katakanlah CEMIS, untuk CEMIS sendiri ini ingin dimiliki oleh HMP Pendidikan Kimia dan juga HMP Kimia. Nah, maka dari itu dari masing-masing prodi ini mengadakan yang namanya CEMIS juga, seperti itu. Nah, untuk proposalnya berbeda. Jadi ada proposal CEMIS untuk HMP Pendidikan Kimia dan juga HMP Kimia sendiri, seperti itu. Nah, untuk yang opsi berikutnya, untuk program kerja dan atau agenda ini sama-sama ingin dimiliki di prodi HMP masing-masing. Namun untuk konsepan acaranya berbeda. Misalkan untuk HMP Pendidikan Kimia ini ingin mengadakan CISR, tapi juga HMP Kimia ingin mengadakan CISR juga. Nah, tapi untuk konsepannya dan juga waktu pelaksanaan itu berbeda. Misalkan HMP Kimia ini mengadakan CISR dengan lomba voli, badminton, dan futsal. Itu di bulan Maret, katakanlah seperti itu misalkan. Nah, untuk juga misalkan di HMP Kimia ini juga ingin mengadakan CISR, tapi untuk konsepannya hanya membuka bidang lomba e-sport dan juga pelaksanaan sendiri di bulan September. Jadi itu kan berbeda, namun juga bisa dilaksanakan di masing-masing prodi dengan pelaksanaan yang berbeda waktu pelaksanaannya, seperti itu. Nah, untuk opsi yang selanjutnya itu program kerja atau agenda itu dibagi sesuai dengan periode pengurusannya. Semisal untuk prodi HMP Pendidikan Kimia ini ingin mengadakan kajian akbar agama Islam di periode yang sekarang ini, periode pertama. Namun untuk periode selanjutnya itu ingin dilaksanakan dari HMP Kimia. Begitupun sebaliknya, jadi ada jeda gitu. Misalkan di periode pertama yang ngadain HMP Kimia, di periode kedua yang ngadain HMP Kimia, seperti itu. Nah, untuk yang opsi yang terakhir, jadi adanya kolaborasi antara HMP Kimia dan juga HMP Pendidikan Kimia. Nah, tapi itu hanya ada dimiliki oleh salah satu HMP sendiri program kerjanya, seperti itu. Misalkan Olkim. Nah, Olkim sendiri ini ingin dilaksanakan atau dinaungi oleh HMP Kimia. Namun untuk secara kepanitiaannya ini juga ingin mengadakan atau mungkin memasukkan panitia dari pengurus HMP Pendidikan Kimia, seperti itu. Itu bisa menggunakan tawaran seperti open recruitment atau juga langsung bisa memasukkan nama-nama pengurus yang ada di prodi Pendidikan Kimia menjadi panitia di perlombaan Olkim yang dinaungi oleh HMP Kimia. Jadi seperti itu untuk beberapa opsi pembagian program kerja dan agenda untuk HMP ke depannya. Baik, kalau nggak salah tadi opsinya ada 6 ya Pak. Jadi untuk pemilihan opsi tadi itu berdasarkan apa ya Pak? Nah, untuk opsi-opsi tersebut tentunya juga bukan atas dasar pemikiran saya sendiri, tapi juga dari penawaran dari diajukan oleh birokrasi, terutama dari Ibu WD 1. Nah, Ibu WD juga langsung memberikan tawaran bagaimana kedepannya dengan adanya pemilihan beberapa opsi tersebut, seperti itu. Lalu
mengenai sumber daya mahasiswa di tiap departemen, terutama di himpunan mahasiswa kimia yang nantinya akan bertransisi menjadi HMP. Itu untuk SDM-nya bagaimana, Pak? Nah, terkait kalau SDM, berbicara mengenai SDM sendiri, sebenarnya kami sudah berusaha sejak awal kepengurusan. Sejak awal kepengurusan baru pada waktu periode 2023-2024. ini kami sudah merencanakan, karena memang pada saat itu sudah ada isu-isu kalau kedepannya nanti bakal berubah menjadi himpunan mahasiswa prodi. Nah, di sini kami berusaha semaksimal mungkin untuk menyiapkan hal tersebut dengan cara kami memploting dari setiap departemen diusahakan untuk bisa memiliki kota oprek, yakni 3 mahasiswa dari prodi kimia dan juga 3 mahasiswa dari prodi pendidikan kimia. Jadi memang di beberapa departemen sudah ada yang plottingannya seperti tersebut, namun memang juga ada beberapa departemen yang tidak bisa, karena mungkin belum bisa juga, karena juga mungkin peminatnya terdapat banyak di prodi kimia, jadi porsinya tidak 3-3 namun 4-2. Nah, jadi kedepannya ini juga pasti akan dipertimbangkan mengenai sumber daya mahasiswa sendiri, karena memang perlu untuk adanya ibaratnya maksimal kota dari masing-masing yang akan dimiliki. Nah, mungkin ini saran juga untuk produk kedepannya bisa dilaksanakan juga. Jadi bisa diadakan oprek untuk angkatan 2022. Saya rasa untuk maksimal 5, maksud dalam arti maksimal 5 itu dalam arti angkatan 2022 itu sudah ada 5 maksimal. Jadi misalkan sekarang udah ada 3, berarti kurang nambah 2, ibaratnya seperti itu. Misalkan di sini udah ada 2, berarti kurang 3, dan berikutnya berlaku untuk sebaliknya. Jadi untuk pembatasan tersebut juga penting supaya juga kan memang kita yang dibutuhkan itu kan kualitasnya bukan kuantitasnya. Jadi perlu dipertimbangkan juga seberapa banyak SDM yang akan diambil pada saat itu juga, seperti itu. Baik, untuk SDM ini pasti berhubungan dengan open recruitment tadi. Apakah untuk tahun depan open recruitment-nya akan dilakukan secara besar-besaran? Iya, seperti yang saya bilang tadi, terkait open recruitment pasti akan ada dibatasi, jadi tidak secara besar-besaran. Misalnya tadi kan saya sebutkan, misalnya sudah ada 3 kurang 2 berarti ngambil 2, tapi juga itu dikembalikan kepada departemennya masing-masing apakah memang perlu mengambil 2 atau mungkin juga sudah cukup untuk angkatan 2022 ini satu saja juga sudah cukup, silahkan, nggak apa-apa. Jadi dikembalikan kepada terkait departemennya masing-masing, seperti itu. Dan untuk angkatan 2023-nya pasti juga sama lah, ibaratnya jangan ambil banyak-banyak, paling ya maksimal 5 saja, seperti itu. Baik, jadi open recruitment-nya ini bisa diikuti oleh angkatan 2022 dan juga dan 2023. Lalu sudah masuk ke pertanyaan yang terakhir, harapan kedepannya untuk HMK yang akan bertransisi ke HMP. Nah, oke, untuk harapannya saya sendiri, tentunya saya sangat berharap untuk kedepannya ini teman-teman pengurus di HMP pendidikan kimia dan juga HMP kimia ini dapat secara mudah untuk beradaptasi, menyesuaikan diri dengan organisasi yang baru mendatang, misalkan di HMP pendidikan kimia dan juga HMP kimia, seperti itu. Dan juga saya berharap terkait administrasi dan juga lain-lain itu dapat juga secara selaras bisa langsung berdampingan dan juga bisa langsung beradaptasi juga, dan sebenarnya lebih lancar aja lah terkait kedepannya nanti. Dan juga untuk program kerja dan agendanya tentunya saya harap adanya inovasi-inovasi baru, karena memang yang dibutuhkan mahasiswa saat ini adalah terkait inovasi-inovasi apa yang kalian kembangkan nantinya di organisasi baru nantinya yang ada di HMP, seperti itu. Dan juga semuanya, dan juga saya harap program kerja dan agenda yang akan ada di HMP, baik itu HMP pendidikan kimia maupun HMP kimia, dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Itu mungkin dari aku. Ya, terima kasih Kak atas harapannya untuk HMP ke depannya. Terima kasih Kak Syarul atas informasinya dan telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada teman-teman yang ada di rumah. Mungkin bisa bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa, nantikan podcast selanjutnya hanya di media sosial kami. Stay tune ya. Baik, kita jargon dulu nih Mas. Mungkin teman-teman online yang ada di sana bisa ikutan. Kalau saya bilang podcast HMK, Kak Syarul dan teman-teman bisa ngomong podcastnya anak kimia. Oke, podcast HMK, podcastnya anak kimia.